Oke, saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu filsafat, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, kata berangkai dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat berdasarkan sudut pandangnya dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, filsafat sebagai suatu sikap, kemudian filsafat sebagai sebuah metode, filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran, filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan ada beberapa macam. Pertama, radikal, kedua, universal, ketiga, konseptual, keempat, koheren, kelima, sistematik, keenam, komprehensif, ketujuh, bebas, yang terakhir, bertanggung jawab. Kemudian, cabang-cabang filsafat. Pertama, filsafat sebagai pengetahuan. Kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyamanan. Ketiga, filsafat tentang tindakan. Dan yang terakhir, sejarah filsafat. Sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah salah satu sub-bidang sentral tradisional dari filsafat yang dianggap sebagai cabang dari disiplin filsafat itu sendiri. Ada 4 abad pada sejarah filsafat. Yang pertama adalah masa abad Yunani yang bermunculan para pemikir dan kepercayaannya bersifat rasional. Yang kedua, masa abad pertengahan yang pada masa ini mulai didirikannya sekolah-sekolah. Yang ketiga, masa abad modern yang bermunculan para pemikir yang menggunakan akal pikiran dan juga pengalaman. Pada abad yang terakhir, yakni abad dewasa, bermunculan para pemikir yang memberikan perhatian khusus pada bidang etika sosial. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dengan judul Sejarah Filsafat Yunani. Nah, terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani ini lahir. Yaitu yang pertama, karena bangsa Yunani adalah bangsa yang kaya dengan mitos atau dongeng. Nah, di sini mitos tersebut disusun secara sistematis, yaitu secara teratur dan logis sehingga terlihat rasional, yang berarti cocok dengan akal. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Nah, seperti karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat tinggi untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Selanjutnya terdapat 2 periode di masa Yunani, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Di sini di masa Yunani kuno yang pertama ada 9 tokoh, yaitu Thales, Anaximandros, Pythagoras, Xenophanes, Heraklitos, Parmenides, Zeno, Anaxagoras, dan Demokritos. Kemudian kita beralih ke Yunani klasik, ada 3 tokoh, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat abad pertengahan, dimulai dari masa patristik. Nah, istilah ini lahir dari kata Latin Peter atau bapak yang berarti pemimpin gereja. Nah, para pemimpin gereja dipilih dari kalangan ahli pikir, kemudian lahirlah istilah ini. Ada 4 tokoh diantaranya Justinus Martyr, Clemens, Tertullianus, dan Augustinus. Yang kedua adalah masa skolastik. Nah, istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Filsafat skolastik dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, yaitu faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Kemudian untuk yang terakhir, masa skolastik ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah skolastik awal, yang kedua skolastik puncak, dan yang ketiga adalah skolastik akhir. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sebuah studi kasus mengenai pemecahan masalah antara Allah dengan makhluknya lewat perantara
memadukan permasalahan tersebut agar dapat dijelaskan kepada manusia melalui akal. Tokoh-tokoh yang memprakarsai filsafat Islam adalah 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Ibnu Sina, 4. Al-Ghazali, 5. Ibnu Rushd. Filsafat Barat modern dimulai pada masa Renaissance dan Reformasi menuju masa postmodernisme. Renaissance dan Reformasi. Periode Renaissance dan Reformasi adalah peralihan dari abad pertengahan menuju ke zaman modern. Aliran ini membawa wajah baru dalam kebudayaan Eropa Barat, sedangkan kebudayaan di Eropa yang lainnya masih menggunakan kebudayaan abad pertengahan. Renaissance sendiri menggunakan unsur-unsur otoriter dan individualistis. Manusia di sini mengalami rasa kepuasan akan dirinya sendiri dan menganggap Tuhan tidak lagi memberi arah pandangan kepada kehidupan. Masa rasionalisme. Setelah pemikiran Renaissance mengalami penyempurnaan melalui pemikiran René Descartes, terbentuklah keinginan terbebas dari pemikiran tradisional sehingga bisa menghadapi masalah yang ada secara rasional. Empirisme. Pemikiran ini lahir karena filosof pada zaman itu berpendapat bahwa filsafat itu tidak bermanfaat, sedangkan ilmu pengetahuan sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan melalui indera atau empiri. Indera atau empiri adalah satu-satunya pengetahuan. Filosof pada masa ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Kritisme. Aliran ini lahir pada abad ke-18, menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Latar belakang terbentuknya aliran ini karena adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan ilmu filsafat. Maka muncullah solusi, yaitu menggunakan aliran kritisme agar ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat berkembang secara pesat, secara sejajar. Tokoh yang mempelopori aliran ini adalah Immanuel Kant. Idealisme. Menurut pandangan Hegel, idealisme ini terbentuk dengan latar belakang yang mengatakan bahwa akal murni tidak mengenal hal yang berada di luar pengalaman, atau biasa disebut dengan metafisika, sehingga terbentuklah suatu kesimpulan secara keseluruhan mengenai penjelasan sesuatu apa yang terjadi itu diperoleh dari pengetahuan. Positivisme. Filsafat ini lahir pada abad ke-19 dengan suatu latar belakang sesuatu yang terjadi harus tanpa adanya, yang kemudian membentuk fakta dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Materialisme. Menurut Karl Marx, seorang filosof ada bukan untuk menerangi dunia, melainkan untuk mengubah dunia. Ia juga mengungkapkan bahwa hidup manusia itu ternyata dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sehingga terbentuklah aliran materialisme. Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa benar adalah apa yang konkret atau pasti dan bermanfaat secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pengalaman pribadi mengenai hal-hal mistis. Apabila hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan, maka dapat dibenarkan. Fenomenologi. Gerakan filsafat fenomenologi ini awalnya ada di Jerman pada abad ke-20, kemudian Prancis, dan akhirnya menuju ke Amerika Serikat. Pencetusnya bernama Edmund Husserl, mengatakan bahwa fenomenologi adalah metode keras untuk menganalisa sebuah kesadaran. Dapat dijelaskan di sini, filsafat mengenai fenomenologi adalah kesadaran kita yang terbentuk dan berasal dari sebuah pengalaman. Eksistensialisme. Pelopor dari eksistensialisme adalah Søren Kierkegaard. Dengan pemikirannya menyampaikan bahwa kebenaran ini tidak berada pada sistem yang umum, tetapi berada pada eksistensi individu yang konkret. Oleh karenanya, eksistensi manusia yang dipenuhi oleh dosa hanya dapat diatasi dengan keimanannya kepada Kristus.
filsafat analitik dan persoalan-persoalan tentang pengetahuan. Menurut Ludwig Wittgenstein, pernyataan-pernyataan di dunia harus memenuhi suatu persyaratan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka pernyataan tersebut adalah nonsens. Dalam pandangannya, filsafat telah menuju ke pandangan intelektual, di mana menimbulkan problema antara kebauran atau tercampurnya bahasa. Maka dibuatlah suatu bahasa buatan yang bisa menerjemahkan secara akurat bahasa sehari-hari dengan sistematik. Postmodernisme, dengan kata lain, postmodernisme adalah proses penggolongan dan peleburan dari segala bidang menuju proses pembaharuan.